Nah, ini yang tentu masukan bagi saya sebagai penulis, dan tentu juga masukan bagi MD sebagai yang bikin film insya Allah. Dan alhamdulillah karya saya berikutnya yang ketika kita bertasbih sekarang juga dalam proses pemfilman, dan saya lebih ketat lagi di dalam menjaga, termasuk dalam hal kaitan dengan syariah, saya lebih ketat lagi dalam menjaganya. Ya, semoga ini berhasil. Jadi begitu Pak. Tentang film. Bahkan di Indonesia ada teman-teman yang istilahnya itu menyoroti syariah film itu sangat detail sekali. Sampai ini secara syariah ini belum benar-benar Islami misalnya. Ya, saya banyak bisa menjawab bahwa dakwah pun itu juga perlu proses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu pertama kali sholat di Ka'bah, itu Ka'bah itu belum bersih dari berhala. Bukan begitu? Karena pas di Ka'bah kan sebelum hijrah kan juga sudah sholat. Itu Ka'bah masih ada 360 berhala. Baru proses akhirnya Masjidil Haram itu bersih. Kalau kita mau misalnya syiar lewat film juga berproses sampai benar-benar kita punya film yang benar-benar kualitasnya benar-benar mendidik, benar-benar ditimbang dari syariah dari sisi manapun benar-benar sesuai. Tapi ini pun menurut saya sudah dibandingkan dengan film-film yang berkembang, bahkan saya jamin film yang berkembang di Asia Tenggara ini pun artinya sudah, menurut saya sudah dakwah alhamdulillah. Terus tentang yang kedua, ketika cinta bertasbih, tentang tokoh Khairul Azam, apakah Khairul Azam itu sudah mewakili realiti pelajar di Indonesia? Ini perlu saya sampaikan. Kenapa saya menulis novel ketika cinta bertasbih? Kenapa saya ciptakan karakter Khairul Azam? Justru Bapak, saya menulis ini justru untuk memotivasi, mendorong, mentasjik pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar di Indonesia yang menurut saya adalah umat Islam. Saya pernah mengajar di sebuah universitas di Solo, di Universitas Muhammadiyah Solo, juga di beberapa tempat yang lain. Saya menemukan ada sekelompok pelajar yang dia itu menata hidupnya itu nggak jelas. Dia nggak punya gambaran planning yang jelas tentang hidup. Dia mau ngapain itu nggak jelas. Padahal Rasul sudah memberikan tuntunan yang jelas. Seseorang itu harus punya tujuan hidup yang jelas, punya goal-goal yang jelas. Tapi dia mau lulusnya nggak berani. Ini udah diambang, dia sudah tinggal bikin skripsi. Kalau di Indonesia ada skripsi tugas akhir itu, tapi nggak selesai. Saya tanya kenapa? Takut. Nanti saya jadi pengangguran, nggak dapat kerja, bisa disuruh nikah dan sebagainya, takut. Nggak berani hidup. Problem pemuda Islam di dunia di antaranya itu ini problemnya. Tidak berani hidup. Berani mati. Keliru. Ya, keliru. Matinya juga mati konyol kan repot. Gitu kan? Seharusnya pemuda Islam harus berani hidup. Ya kan? Hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati nggak usah ditunggu-tunggu, datang sendiri. Ya kan? Akan datang juga kematian itu. Karena Allah Subhanahu. Ini kemudian yang saya jadikan, kenapa saya ambil tokoh Khairul Azam di antaranya untuk memotivasi pelajar-pelajar yang seperti ini. Apakah ada Khairul Azam yang sifat-sifat seperti Khairul Azam seperti itu? Saya mengatakan ada, Pak. Tapi ya tentu tidak terus mayoritas atau semua seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4 pemuda Indonesia yang memiliki mental seperti Khairul. Di Kairo saya punya teman dari desa, berangkat ke sana jual sawah, itu kan Kairo. Kemudian di sana nggak ada beasiswa, dia jualan tempe di sana, bikin tempe. Jual bakso di sana, bikin bakso. Itu ada yang seperti itu. Ya. Di Indonesia ada seorang pemuda yang dari desa juga, akhirnya dia bisa sampai ke Jepang.
bisa S3 di Jepang dan selesai, itu juga lewat sebuah perjuangan. Bahkan kalau saya boleh jujur, saya sendiri Pak, saya dulu pernah merasakan saya jualan telur asin. Telur yang diasinkan, waktu di Kairo saya bikin. Ketika saat itu saya berangkat memang Kairo nekat pokoknya harus sampai Kairo kan? Ada 1000 jalan ke Kairo, saya harus ikut ke Kairo ya kan, nggak dapat beasiswa dari saya, pokoknya saya harus sampai Kairo. Saya hanya sama orang tuanya diberi bekal, pokoknya sampai Kairo tiket, terus kemudian uang untuk hidup setengah tahun. Saya itu terserah kamu ya kan. Orang tua bukan tidak sayang kepada saya, sangat sayang kepada saya. Masalahnya milik orang tua harus dibagi-bagi. Saya masih punya adik yang banyak. Jadi saya diberi pilihan, mau kuliah di Indonesia, tentu nanti saya sambil kerja di Indonesia, atau ya kan, Bapak akan carikan uang tiket ke Kairo sama uang saku secukupnya yang menurut Bapak, itu cari sendiri. Saya punya prinsip Pak, ayam aja dilepas bisa hidup, ya kan? Kecuali ayam ini loh, kecuali ayam potong. Kalau ayam potong dilepas, dia makan dia mati. Tapi kalau ayam kampung dilepas dia masih hidup. Masa saya kalah sama ayam? Saya sederhana itu dulu Pak. Nggak apa-apa lah, saya kirim ke Mesir sana nggak. Asal kasih tiket aja juga saya berani. Hanya betul sampai di Mesir sana. Setengah tahun, mau setengah tahun, uang udah nipis. Saya masih setengah tahun lagi. Kalau nanti cari beasiswa dan sebagainya gimana ini? Akhirnya masih ada sisa uang. Ini tapi bagaimana caranya sisa uang ini bisa bertambah atau paling tidak bertahan? Akhirnya saya belanjakan, saya beli telur. Telur itu kalau yang bersih-bersih mahal harganya. Saya ke pasar yang paling tradisional, saya pilihin telur kampung, yang itu masih kotor-kotor itu. Ada kotor-kotorannya, nggak apa-apa, murah. Saya beli itu, saya bawa ke apartemen saya sikat pakai sabun itu sampai bersih, ya, mengkilap pastinya. Orang nggak tahu kalau sebelumnya kotor ya. Saya mengkilap, baru direndam pakai air garam, ya kan, tunggu sampai beberapa hari. Sebelum itu sudah kita ambil, saya beli telur lagi. Nah, jadi bawah tempat tidur saya isinya telur. Iya, telur isinya. Kemudian saya jual. Saya memang jujur memanfaatkan orang-orang yang malas. Ada orang-orang yang malas masak. Dia belajar rajin, tapi masak malas. Nah ini dia. Memang pengusaha-pengusaha di dunia itu kan memanfaatkan orang-orang yang malas. Ini kan. Ada misalnya orang malas beli makanan ke sebuah kedai gitu kan. Maka ada antara delivery yang gitu kan. Memanfaatkan orang-orang yang malas. Jadi pengusaha itu mencari mana yang malas-malas ini. Ada gitu, wah ini kawanan orang malas, ini rumah orang malas, saya tawarin. Ini ada telur asin nih, gitu kan.